Di lembaga-lembaga survei ya Mas Oki, ini kan nama-nama kayak kemarin capres-capres juga sudah sempat disebut. Begitu juga dengan nama cawapres-cawapresnya siapa, coba disandingkan dengan siapa, dicocokkan dengan siapa. Nama-nama yang sudah mulai santer terdengar nih Mas oleh kita semua, setidaknya 10 nama lebih yang disampaikan coba diajukan ke Bu Mega dan 7 nama lebih yang dimention Pak Jokowi. Itu ada yang beririsan, ada yang memang kuat namanya untuk dipertimbangkan. Nah kalau dari lembaga survei kan yang paling, ada beberapa lembaga survei yang sudah melihat misalnya calon-calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Tapi ini saya sampaikan berarti kan ini kategorinya mereka kategori sebenarnya bisa ya vote getter, artinya memang calon-calon wakil presiden atau sosok-sosok yang memiliki basis elektabilitas dan popularitas tinggi. Nah dalam konteks ini, apakah, saya nggak tahu ini tentunya Mas Hansilema ya, dari teman-teman dari PDI Perjuangan yang melihat bahwa apakah memang keputusan nanti itu akan hanya berbasis pada itu. Kan gini, kita juga melihat bahwa faktor ketiga juga dalam memilih wakil itu adalah yang bisa menjadi mitra partai di parlemen. Ini juga penting, karena pasca pilpres itu juga, tapi sebelumnya juga menjadi mitra dalam pemenangan mesin politik yang kokoh. Lalu ini juga dipertimbangkan hal seperti itu. Jadi saya pikir aspek popularitas dan elektabilitas dari satu orang sosok itu belum tentu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih calon wakil presiden. Ya, apalagi dalam hal ini kalau sudut pandangnya adalah PDI Perjuangan partai besar, ya kan, punya basis loyalis yang kuat, basis sosial yang dahsyat gitu ya. Lalu kemudian juga punya figur-figur yang memang sudah cukup matang dalam melakukan political mobilisasi yang kokoh gitu ya. Jadi saya pikir juga pertimbangan-pertimbangan terkait untuk mencapai pemenangan tidak hanya berhenti pada aspek pemenangan pilpres, tapi juga pasca pilpres bagaimana mendesain sebuah pemerintahan dan seterusnya. Saya menyambung di situ persis. Jadi politik itu kan selalu menyangkut dua hal. How to get power dan how to use power. Soal pertimbangan popularitas dan elektabilitas ini menjawab how to get power. PDI Perjuangan itu berpikir setelah how to get power, kita harus bisa memastikan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kesinambungan, peningkatan kualitas kerja, akselerasi ini perlu dipastikan bisa berhasil. Karena itu, angka-angka statistik dalam politik itu perlu, tetapi nilai, values itu juga menjadi hal yang perlu. Penting. Dan disinilah nilai dan values itu menyangkut integritas dan juga kapasitas. Integritas itu menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam diri seorang calon wakil presiden, ya, track recordnya. Kapasitas menyangkut kualitas berpikir dan kemampuan dia dalam bekerja. Sehingga kemudian PDI Perjuangan pasti akan betul-betul memeriksa hal-hal ini. Integritasnya diperiksa betul, kapasitasnya diperiksa, rekam jejak, track recordnya, bahkan juga aspek elektabilitas. Karena apa? Karena memang ini pemilu yang kalau kita lihat merujuk pada survei, lembaga-lembaga survei yang kredibel, ini kan sangat kompetitif. Jadi memang ini tentu ada 10 nama yang pasti akan mengerucut pada waktunya, kan begitu. Yang pasti sekarang semuanya itu sudah masuk dalam 10 nama berarti nggak nambah lagi ya Bang? Kayaknya ya. Namanya politik ini dinamis kan begitu. Tapi pasti yang banyak akan kemudian mengkerucut, kira-kira demikian. Dan apakah nama Prabowo termasuk dalam nama 10 tadi yang disebutkan? Mungkinkah Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar? Nanti usai jeda pemirsa kita coba tanyakan ya kepada Bang Hansilema dan juga Mas Oki. Usai jeda kami kembali.